Halo, hari ini saya sengaja grebek nih di tempatnya Om Nandar. Saya nggak ngomong-ngomong nih datang ke sini teman-teman. Moga-moga hari ini ketemu nih sama Om Nandar. Assalamualaikum. Wah, ini masih dalam. Bapak ada? Bapaknya ada. Ketemu teman-teman. Jadi kita ini ketemu nih sama suhu saya ini. Wah, alhamdulillah. Sengaja saya ini apa? Hari ini tuh ngerjain, nggak ngomong. Ya kita nanti lanjut ke pembahasannya. Ciao. Selamat pagi sahabat Excellent. Hari ini nih kita kebetulan mampir ke tempatnya Om Nandar. Sengaja nih saya buat kejutan. Nggak ngomong-ngomong, nggak cerita-cerita, langsung tak todong. Ini kalau nggak ditodong nggak. Jadi lucu, saya datang ke sini Om Nandar nggak saya kasih tahu. Nah, Om Nandar ini saya cerita dulu untuk awalan. Jadi dulu awalnya Om Nandar itu saya ketemu di BNR Cobra. BNR Cobra, mana Om, apa namanya? BNR Cobra. Arga Jaya. Arga Jaya itu di tempatnya Om Arifin itu. Ya, Magelang ya Om ya. Magelang di BNR Cobra Arga Jaya Magelang. Dan pertama kalinya saya dulu jarang lihat konser ban. Baru hari itu saya lihat konser di luar Kusumo punyanya Om Nandar namanya Zaidan. Waktu itu sesi pertama saya dikabari anak saya, "Oh, Pak, katanya ada burung bagus, itu juara 5 kerjanya separuh," katanya awalnya gitu. Masa sih? Oh, kayak Kusumo katanya. Terus akhirnya saya coba datang ke Gantangan pengen lihat sih waktu itu. Setelah aku lihat sesi kedua punya Om Nandar ini juara 1. Nah, juara 1 mainnya gila, konslet abis pokoknya. Nah, dari situ saya coba, karena saya merasa bahwa konslet itu jarang, terus menangan, saya berpikir wah secara ekonomi nek dapat burung kayak gini nih harga mahal berani. Karena waktu itu hitung-hitungan saya gini, sahabat Excellent, kalau sekali main tuh Om Nandar bisa bawa uang di atas 10 juta setahuku. Zaman itu tuh juara 1 di Banyumas tuh sampai 8 kali. Banjar itu ya. Banjar ya. Oh, Nah, 8 kali lah. Waktu itu terus saya coba nawar sih, ada orang yang nawar juga 50 juta, terus saya tawar 80, belum mau dijual katanya, kata Om Nandar waktu itu je. Awalnya ya. Terus tak tawar sampai 100, sampai mau pulang aku bilang, "Om, mobilku saya tinggal, Om Nandar, saya tak pulang habis, burungnya saya bawa." Waktu itu saya sampai cerita seperti itu, dan akhirnya tetap nggak boleh. Terus beberapa hari kemudian itu mau piala tembakau ya Om Nandar ya. Piala tembakau setelah itu. Piala tembakau itu saya telepon, "Om, 150. Oh, tetap nggak boleh teman-teman. Jadi akhirnya terus ya udahlah, karena memang nggak boleh ya waktu itu, penawaran waktu sudah cukup tinggi dan saya merasa udahlah 200 juta plus murai batu juara. Murai batunya itu kalau nggak salah harga 50 ya Om Nandar ya. Ya, yang dulu awalnya. Ya, nah, waktu itu terus saya udahlah, aku pikir nggak tak kejar lagi, mungkin harganya masih tinggi, Om Nandar belum sih niat jual. Akhirnya terus saya berpikir untuk berguru lah. Saya cukup lama nih teman-teman, ini guru saya, perkenalkan. Bener-bener saya dapat ilmu banyak. Saya berapa kali sowan tempat dia, ini saya dapat ilmu banyak, termasuk banyak lah ilmu yang saya dapat dari Om Nandar lah. Ini kebetulan karena saya buat blog, saya pengen sowan ke tempat guru saya ini, saya pengen tanya-tanya supaya detail, supaya nanti teman-teman moga-moga dari informasi ini kita dapat banyak ilmu dan belajar dari sini. Nah, kita akan tanya awal mulanya Zaidan gimana, settingannya gimana. Yuk kita mulai. Om Nandar, ngapunten nih sebelumnya, mohon maaf. Dulu awal mula Zaidan itu dapat dari mana Om?
Itu burung dapat dari teman, jelas dari teman. Burung posisi di sana kalau masih sendiri digantang gitu, itu belum mau. Nah, digantang masih diem tok itu. Itu single, masih single. Dapatnya single gitu. Dapatnya single, gantang bola bali masih seperti itu. Oh, anane meneng-neng dhuwur. Oh, diem sama sekali nggak bunyi. Diem sama sekali. Itu posisi berarti karena dulu masih settingan rata-rata phantom ya Om ya? Ya betul. Jadi rata-rata nggak tahu. Masih single digantang gitu ya Om ya? Itu nggak jalan terus. Berapa lama itu gantang? Waktu single itu? Waktu single hampir 2 bulan tempat saya coba gitu kan. 2 bulan gantang terus? Oh, ya nek wong kondangan lah sak cukupe wae lah. Akhirnya intinya saya udahlah, nek memang rezekine arep seko anakan ya saya ternak gitu. Oh, akhirnya setelah digantang 2 bulan nggak jalan, saya temukan jodoh. Tapi posisi awal itu saya nggak tahu kalau Zidan itu jantan. Itu saya belum tahu. Jantan betina nggak tahu, pokoknya jodoh ya. Jodoh ke lah ben mana gitu intinya saya. Terus dapat jodoh. Itu jodohnya sistem koloni apa gimana Om? Langsung saya kotak gitu tok. Saya pakai glodok itu langsung. Ketemunya jodohnya langsungan itu. Oh, cuma enggak ya istilah milih dulu di koloni ada kan? Enggak langsung cemplung gitu. Langsung cemplung kayak ya. Jane hati udah putus asa waktu itu, mikir wah kok manuk wis ora gelem jalan ya wis lah. Terus saya jadikan satu. Semua ya memang rezeki ya udah rezeki, dia mau konflik juga rezeki. Tapi ya nanti sembari dipasukan walaupun rezeki ya tetap ono lantaran itu. Iya, tadi itu karena 2 bulan itu juga proses sebenarnya. Kalau sebenarnya juga proses. Ada cerita itu kan ada ceritanya juga. Lalu setelah tak glodok itu berjarak kira-kira setengah bulan atau 2 mingguan lah. Itu udah punya bunyi sendiri. Setengah bulan dia tiba-tiba bocor. Bunyi sendiri udah gitu tuh keluar glodok dia bunyi. Cuman pas ditengok dia masuk glodok lagi, nggak mau takut ya masih takut. Nah, proses seperti itu naruhnya glodok itu naruhnya ditaruh sendiri Nandar ya atau ada burung lain? Saya taruh sendiri tapi di depan burung murai. Wah, murai lagi nih. Depan burung murai ya. Dulu kan saya ternak juga. Itu nanti ada nanti ada videonya, teman-teman nanti bisa disaksikan. Awal mula Zaidan itu kodrat seperti apa di glodok lah. Terus kok tiba-tiba Nandar dengar itu bunyi terus Nandar itu kok tiba-tiba terus pilih digantang, ceritanya gimana? Nah awal itu saya masih sempat umumnya dulu lah labet bunyi di rumah digantangan belum tentu kan. Nah pikirannya gitu Ji. Awal seperti itu. Nah dulu masih awalnya ya sang legenda itu punya Haji Sigit Kusumo itu ya. Awalnya itu belum ada yang bilang konslet waktu itu. Ya belum ada. Cuman burung bocor opo gitu. Nah saya coba kena labet itu paling ya bunyi di rumah belum tentu bunyi di lapangan. Waktu itu belum langsung saya gantang. Saya dipaksa teman-teman itu dari DI juga, dari Damai Indonesia, terus suruh gantang gitu. Ya saya coba, awal saya coba di Lakberat sini, Green City, langsung jalan. Mau jalan. Tapi saya masih penasaran juga toh. Penasaran. Biasanya jalan sepisan sesuke bro. Jalan. Ya. Akhirnya saya coba lagi. Alhamdulillah. Saya mau ngawali cerita nih teman-teman. Jadi Om Nandar ini sebenarnya sesepuhnya Labet Konset Wonosobo. Kenapa kok saya bilang sesepuhnya? Jadi dulu itu ceritanya DI itu satu grup orang-orang Wonosobo yang bergabung menjadi satu komunitas yang sering gantang bareng ya betul mana-mana, dan di situ ada orang-orang yang sekarang jadi top. Salah satunya Om Riyadi Wonosobo. Itu orang DI juga. Terus Mas Riyadi itu bukan dari DI. Oh, bukan DI ya, tapi dulu pakai seragam DI, Ji. Iya, sempat ikut. Sempat ikut. Serawung lah gabung ya. Soalnya makanya teman-teman Wonosobo. Oh ya, banyak teman-teman Wonosobo lah intinya. Sering gabung ikut Nandar gantang Zaidan karena waktu itu konslet yang pertama kali menurut saya di Wonosobo itu punya Nandar ini Zaidan.
itu terus ada Om Ponco ya yang punya itu orang DI Ponco ya? itu lah DI. Nah, Om Ponco itu orang DI. Dia perintis DI juga itu. Dia salah satu perintis DI. Dia juga senior saya. Terus, siapa namanya? Yang punya gelang emas sama rudal Om. Pak Saryono itu DI juga Damai Indonesia. Nah, Om Saryono itu Damai Indonesia itu juga dulu ikut gantang Zaidan bareng-bareng ya waktu itu. Terus ada lagi banyak sih teman-teman, beberapa orang-orang DI ini yang dulu ikut gantang Zaidan itu ternyata akhirnya mereka berhasil punya kontrak semua kayaknya kalau nggak salah rata-rata. Terus Pak PP itu perintis Damai Indonesia. Nah, dia awalnya juga pernah punya LB yang pernah legendaris juga. Apa itu? Petrus. Oh, itu dari Pak PP itu. Itu orang DI juga loh. Itu orang DI. Wah, saya malah baru tahu ini kalau nggak diceritain dari Om. Ternyata Petrus juga yang punya orang DI. Jadi ceritanya dari sekedar ini Om Nandar ini di Wonosobo ini termasuk motivator, aku bilang motivasi untuk orang-orang sekitarnya karena waktu itu konslet itu sesuatu yang wow, aku bilang ya belum banyak sih Om Nandar ya. Ya awal bersama. Tahu belum banyak dan akhirnya dari menurut saya loh, karena saya juga belajar dari beberapa orang, salah satunya guru saya Om Nandar, itu orang yang ketika ngikutin dan ngamatin gerak-geriknya burung konslet, ngamatin karakternya burung konslet, ngamatin cara bunyinya burung konslet, akhirnya mereka sedikit banyak ada pemahaman dan dapat ilmu dari situ kalau menurut saya Om Nandar. Betul ya seperti namanya juga semua belajar, saya juga belajar. Saya tahu orang-orang istilahnya artikel. Nah, bagi saya seperti itu khususnya di Labet, ayo kita gali dari sisi manapun keindahan burung Labet, walaupun sekarang lagi kayak gini lah harga atau apapun pasar gitu ya kita jalani aja. Cuman bagi pecinta Labet saya pribadi intinya jangan cuman menyarankan ke semua ya Labet, indahnya Labet menurut saya, maksimalnya Labet tetap konslet. Yes, saya setuju. Itu maksimalnya di situ. Betul, setuju. Vektor pecinta vektor juga iya, cuman keindahan menurut saya pribadi mentoknya Labet juga di konslet. Betul. Banyak sekali contoh-contoh di vektor dia bisa jadi konslet juga. Berarti kan mentoknya ke konslet, bukan konslet pindah ke vektor. Tapi vektor itu jadi konslet. Rata-rata bisa dia topongnya setelah konslet. Walaupun awalnya vektor ya, kasusnya kan banyak kejadian ya. Jadi itu teman-teman, intinya kalau menurut saya memaksimalkan Labet tetap endingnya tetap konslet, walaupun di awalnya itu vektor. Dan rata-rata orang yang paham tentang Labet konslet sampai dari belajar dari karakter, awalnya mereka tuh ngikut, hanya nonton, hanya lihat, hanya sering mengamati Labet konslet itu seperti apa. Saya pun dulu salah satu belajarnya tekniknya seperti itu. Jadi kita sering aja ngamati burung konslet. Kadang ada teman yang punya burung konslet, kita ngikut aja melihat. Nanti lama-lama kita kan terasa sendiri, saya bilang feelingnya. Karena waktu itu Zaidan, Kusumo, Arnold itu salah satu burung-burung yang awal-awal belum ada konslet ini sudah muncul duluan. Itu era awal-awal Kusumo dibilang konslet itu ya Om Nandar ya, setahu itu. Nah terus itu selingan, moga-moga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk semangat, tetap jangan putus asa untuk kita nyetak konslet ya. Ya betul ya Om Nandar ya. Nah terus habis itu nih Om Nandar kan digantang sampai 2 bulan, terus diternak. Habis itu diternak dia bunyi sendiri, dipaksa teman-teman untuk gantang karena kok itu burungnya bocor terus digelodok. Terus digantang sampai akhirnya jalan pertama itu juara. Jalan pertama kali itu di Laber Green City sini, Laberan sini. Awal itu bunyinya terakhir, saya gantang pertama. Bunyinya terakhir terakhir pas durasi terakhir itu. Awal kan didis terus terakhir dia mau bunyi. Terus sesi yang keduanya udah enak, langsung udah enak, jalan. Dari awal udah. Cuman posisi waktu itu masih hujan. Oh hujan. Yo ketetesan air pokoknya. Dia berhenti, main didis sebentar, bunyi lagi. Dan juara satu. Terus saya penasaran, gantang terus. Burung gini, besok masih gini berarti dia punya karakter gajah kan gitu. Terus saya coba lagi ke Latpres,
di Wonosobo juga. Ya, alhamdulillah udah langsung enak jalan. Dan setelah itu saya coba main keluar, alhamdulillah udah mulai enak. Terus stabil sampai akhirnya sholat ji. Kayak gitu. Arah rezeki. Terus kalau apa namanya Nanda nih ngomongin apa namanya perawatan Zaidan itu kan setelah diternak mungkin nggak dirawat di awal ya maksudnya dirawat hanya pakan aja kalau nggak salah ya kalau diternak itu waktu diternak cuman millet putih millet putih sama air aja, airnya itu sampai lumutan kalau nggak salah aja. Nanda itu cerita makanya gimana ya menurut istilah sekarang mungkin yang namanya ke arah konslet tiap orang punya pegangan sendiri-sendiri, sendiri. Tapi insya Allah ada satu titik kesamaan semua. Ya, walaupun betul, arah awal itu berbeda. Betul. Ada yang bermula konslet disendirikan atau dijemur lama. Itu kan punya variasi sendiri, tapi satu titik pasti ada kesamaan semua. Yes, aku setuju. Ada kesamaan satu, tak itu dari bising, ya, atau entah itu dari suara-suara apapun yang memicu, ya untuk gacor, untuk gacor. Ya, untuk setuju. Itu mungkin sudah pernah sering saya bahas bahwa burung kontak itu butuh pemicu. Cuman mungkin ini fakta supaya nanti teman-teman moga-moga bisa paham. Untuk nambah masukan wawasan, bukan menggurui, tapi ini fakta yang ada di beberapa labet yang sering saya upload di YouTube ini. Jadi Nanda ini ditaruh di depan kanan murah ya Om. Ya, itu salah satu pemicu kalau menurut saya, moga-moga itu bisa jadi referensi. Nah, terus mergoti tembaki murah ya bisa jadi. Berarti bisa loh kalau nanti, tapi ini murahnya ternakannya udah nggak ada. Udah dijual. Udah dijual kayaknya. Kalau nggak tak beli saya nanti udah di rumah. Oke. Setelah itu Nanda itu kan berarti setelah tidak dirawat hanya makan sama minum aja, nggak dijemur. Terus habis itu setelah digantang jalan Nanda apa nih yang dilakukan untuk puding segala macam? Nah, untuk setelah saya tahu ini burung mau jalan, awal setelah saya pakai millet putih itu, pakan millet putih yang saya lihat, itu burung saya kerjanya maksimal cuman 3 sesi. Cuman 3 sesi. Makanya saya sering awal menurunkan ke latpres awal, karena di latpres biasanya labet cuman berapa sesi? Ya, cuman sedikit sesinya. Sedikit sesinya jadi kuat untuk labet. Setelah itu saya naik ke agak regionalan regionalan ke Banyumas atau kemana itu, saya sudah punya loh. Tak main ke 6 sesi kok, yang 3 sesi agak kurang kerjanya. Kerjanya kurang maksimal. Terus? Karena saya punya pemikiran, saya pakai salah satu pakan racikan. Memang ya udah bermerek ada. Itu saya kasih campuran itu. Terus kerjanya alhamdulillah 9 sesi maksimal. Sampai waktu itu pernah juara 8 kali. Pernah cerita. Jadi intinya terus setelah dia sudah mulai enak, Om Nandar malah pakan dinaikkan ya dari bilang dengan itu supaya dia mengunci total. Kalau saya bilang kalau sekarang kan pemahaman sekarang seperti itu supaya dia mengunci total kan gitu. Terus untuk puding Om Nandar? Nah, untuk pudingnya dari dulu itu cuma jagung, nggak pakai kangkung, nggak pakai. Tapi tiap karakter burung kan beda ya. Punya saya yang itu saya cuma pakai jagung aja. Pernah itu lucu. Gimana lucunya? Karakter burung ya memang kita tahu karakter burung kan karena dicoba. Karena dicoba, tanpa dicoba kita nggak tahu. Betul, setuju aku. Lah makanya itu pernah suatu saat saya pengen namanya sama burung kok koco-koco dombo kangkung, saya coba pakai kangkung. Saya coba pakai kangkung padahal sedikit tak pakaiin itu. Waktu itu hujan lebat. Saya berangkat sama Pak Fendi ini, ketua di sini dulu. Paguyuban burung di sini. Berangkat ke Banyumas, daerah Purwokerto sana. Dari sana kan hujan lebat. Tak kira itu kangkung bikin lebih gacor ketika hujan gitu. Ternyata kalau ditemukan ke karakter yang salah,
hasilnya ya elek. Hasilnya kuat-kuat ya. Oh, kuat enggak bunyi itu jantan sekalian dua birainya naik terus enggak ketolong. Posisi hujan labet kan jarang yang kawin. Pas waktu itu tak masukkan tetap nggak mau kawin, ya udah jalan kurang maksimal. Itu gara-gara kanggu. Bukan menyalahkan ke kanggu. Enggak. Karakter saya sendiri yang nggak tahu karakter burung saya, terus nerak diganggu kok diganggu itu lah. Dan juga kebiasaan juga. Kebiasaannya cuma jagung ya. Untuk mandi jemurnya Om Nandar nih, aku tanya di luar pada saat setelah dirawat ini. Dan khusus paruh putih. Kalau saya pribadi silahkan yang punya pendapat lain silahkan. Cuman saya itu untuk khusus paruh putih jemur paling lama 15 menit. Yes, setuju. Itu bersama ini pemikiran saya. Kemungkinan yang lain kok ada paruh putih yang dijemur mau jalan itu karakternya beda. Betul. Rata-rata seperti itu yang seperti yang Nandar. Tapi ada yang karakternya minta jemur kenceng. Yaitu teman-teman ada yang tadi Om Nandar ceritakan bahwa paruh putih punya Om Nandar ini tipenya hanya jemur cuma 15 menit. Dan menurut saya juga rata-rata paruh putih itu jemurnya nggak perlu kenceng banget. Tapi ada beberapa burung saya yang paruh putih kalau mintanya jemur kenceng memang ada beberapa. Tapi rata-rata setahu saya jemurnya seperti Om Nandar ngomong 15 menit antara itu. Jadi nggak mau jemur kenceng, bahkan ada yang nggak dijemur setahu saya. Setahu saya ada seperti itu Om Nandar ya. Kebetulan pengalaman pribadi ini ceritanya. Nah terus habis itu jemurnya cuma sebentar Om Nandar 15 menit. Terus untuk mandi Om Nandar? Untuk mandinya jadi perbedaannya gini, kalau awal yang masih di kandang, sebelum saya gantang, itu memang nggak pernah saya keluarkan, nggak pernah mandi, nggak pernah dikeluarkan ya Om Nandar ya? Udah pokoknya di depan murai itu tau, wong itu tak bilangin saya sampai malu, masuk air bagus, airnya aja masih hijau. Tapi bukan ditetesi hijau-hijau apa vitamin Om Nandar ya? Enggak ya. Hijaunya hijau lumut. Hijau lumut ya betul. Karena ada cahaya matahari masuk. Ada cahaya matahari masuk. Ke kandang murai tapi nggak langsung ke labetnya setahu saya. Ya itu awalnya itu jadi mandi di situ, minumnya di situ, makannya di situ udah. Carane telek ngantek munduk wae wis tak nengke wae. Nah setelah bunyi baru saya rawat. Setelah yang penting pagi saya jemur untuk mendapatkan vitamin D. Artinya sebentar kesehatan lah, kesehatan. Dan setelah jalan setelah itu ke karakter itu, terus mandinya itu memang saya jadi rutinkan. Dimandikan rutin. Mandi semprot pagi cuman pagi. Saya waktu itu belajar ini teknik ini dan tak pakai sampai sekarang teman-teman. Ini biar tahu ya pengalaman saya. Om Nandar cerita dulu Zaidan itu mandinya itu dikeluarin, ditutup pakai botol. Betul ya Om Nandar ya. Jantan betina suruh keluar dan saya semprot. Dari situ tuh saya dapat teknik baru. Artinya setiap kali burung itu jadi dan jalan gantangan saya semprot semua seperti Om Nandar. Teknik inilah yang saya ambil dari Om Nandar sebenarnya. Mandinya pagi. Nah sebenarnya kok Om Nandar ngambil keputusan semprot, kenapa Om Nandar? Alasannya, mohon maaf nih, biar saya alasannya satu, burung sudah kelihatan bagusnya, biasanya kan yang punya ngerawatnya lebih semangat, karena udah tahu bagusnya. Terus waktu itu saya berpikir satu lah, yang namanya mandi juga kita juga biar sehat toh. Ya, betul. Intinya buat sehat. Terus kedua menurut saya kalau di lopet khususnya punya saya yang lain nggak tahu. Yang namanya jantan itu tetap di karakter mandi itu harus. Harus karena apa? Bukan untuk menurun anak birahi menurut saya ya kawin dengan betina. Tapi untuk stabil saya untuk stabil birahi. Sama, setuju saya. Kesimpulan saya pun sama. Untuk stabil birahinya tiap pagi dimandikan. Karena beda. Sebelum berangkat lomba dimandikan sama tidak tetap hasilnya beda di lapangan. Di lapangan menurut saya beda. Mereka burung-burung itu sudah jalan. Yang mandi pagi juga memperkuat napas juga menurut saya. Karena apa hasilnya biasanya mandi pagi dulu nanti di kantangan keluar maksimal. Durasinya maksimal. Tapi kalau enggak dimandikan sulit tuh keluar. Iya betul. Nah terus
itu tuh selain perawatan mandi, jemur, jagung, ada perawatan tambahan Anda mungkin? Apa ya khusus saya? Untuk khusus jahitannya, untuk khusus jahitan minyak saya, dia stabilnya itu pakai murai batu. Jadi walaupun setelah awalnya kan di kandang depan murai, setelah jalan kan saya takut ada tikus atau apa. akhirnya ditaruh di atas lemari itu kalau nggak salah. Dalam rumah. Iya. Dalam rumah. Ketika menurut saya dia bunyinya agak kurang, itu murai saya ambil, saya dekatkan di situ, dia tambah gacor lagi. Oh, ternyata tetap aja ada pengaruhnya lucu ya, Munandar ya. Nggak tahu pengaruh istilahnya buat saya dengan atau apa, tapi khusus hitam memang karakternya ke murai batu maunya. Jadi ada pengaruh jadi menurut jenengan sama seperti yang saya konsepkan bahwa murai batu itu ada pengaruh ke lobet ya. Setuju ya? Saya setuju ya. Oke, karena gini fakta bola Bali wes om itu saya gantang waktu itu pas dan beko istilahnya ngambek ya iki dipiyek ke wong jalane kok rada kurang pas waktu ini teknik baru nih saya cari sebelum gantang di dekat murai batu burung udah saya pisah mau digantang nunggu mau gantang itu biasanya kan urutan itu ya mau masuk itu saya cari murai batu di situ tak geledak ke situ depan murai batu terus gacor. Wah, kencang. Nanti mainnya enak. Ini mungkin tidak ada di tempat tutorial yang lain. Kebetulan kita ada satu teknik baru dari Munandar. Moga-moga ini berguna nih teman-teman bagi yang nyeting burung labet, apalagi labetnya udah konslet. Mungkin pemicunya salah satunya murai batu bisa dicoba nih tekniknya Munandar karena belum tentu tutorial lain membicarakan masalah yang seperti ini. Terus yang lain mungkin Munandar ada tambahan yang lain? Kalau saya ke arah konsep yang penting, maaf ya, ketika burung belum jadi, rawatlah sealami mungkin. Ya. Menurut saya lah, sealami mungkin dengan teknik jenengan sendiri. Mau sederhana lah, simpel, nggak usah terlalu over lah ya. Tapi ketika udah jadi, baru dikejar. Kita baru dikejar ke maksimal stamina atau tenaganya. Tapi kalau sebelum itu, saya kira kok mendingnya alami supaya lebih enak semuanya. Ya, dan saya itu salah satu burung cukup stabil sekian tahun, bukan cuma hitungan bulan. Sekarang banyak burung konslet yang muncul hanya beberapa bulan hilang Om Nandar. Itu karena mungkin sistem rawatannya Zaidan, sistemnya Om Nandar ini buat itu sangat alami, makanya dia sangat cukup stabil dan waktu take over burung itu sampai detik ini masih jalan. 2000 Om Zaidan itu. 2000 berapa ya? Agak lama, 2014, 2015 kalau nggak salah aja. Sampai sekarang, jadi hampir ya aku bilang 4-5 tahun lah. 5 tahun. Ya, 5 tahunan dari sekarang. Itu artinya burung masih mau lumayan bagus lah. Banyak kan sekarang 3 bulan muncul udah lipsing, 3 bulan muncul udah cuma ngapa-ngap doang. Kayak gitulah. Mungkin inilah kuncinya bahwa ketika kita nggarap burung secara alami dan nggak aneh-aneh, burung itu akan cukup awet. Gitu ya Om Nandar. Kalau kesimpulan saya seperti itu. Saya belajar banyak ini dari Om Nandar. Dari mulai perawatan apa itu saya cukup banyak. Aku sering bolak-balik ke sini tanya. Kadang nggak direncana, tahu-tahu jadul kayak hari ini. Oh ya Om Nandar, aku mau tanya nih pada saat untuk ngatasi biasanya kalau kawin segala macam. Kalau kawin bagus ya Om Nandar ya. Nek menurut saya mantep pas gantang gitu ya. Besok mau event gitu. Dia malamnya harus kawin. Karena stabil birahinya lebih stabil. Tapi kalau malamku nggak kawin, biasanya kurang bagus kerja. Biasanya ya bohono nakale. Iya, betul. Itu menurut saya itu kalau untuk kawin lebih sering. Itu menurut saya lebih bagus untuk konslet. Iya, lebih bagus kan dia nyetabilin birahinya ya. Kalau nggak dikasih kawin risikonya besar banget, bahkan mungkin akut ya karena birahinya dia naik. Nah, intinya tetap walaupun burung konslet ini yang saya sampaikan buat teman-teman yang udah punya konslet, walaupun burung konslet tetap harus ada penyatabilan birahi. Betul. Artinya bukan berarti burung konslet tidak setting. Burung konslet itu settingan cuman jangkanya agak panjang. Yang penting dia kawinnya bagus, dia stabil. Ketika betina trouble
rata-rata jantannya yang trouble. Bener ya Om Nandar? Betul. Betul. Yang saya alami jelas gini Mari. Jadi waktu itu betinanya agak lesu sakit. Lesu terus gimana? Betinanya lesu. Waktu itu saya bingung mau saya apakan, juga bingung mau saya obati gimana, bingung. Cuman posisinya masih lemes gitu kok nggak kawin, saya lihat nggak kawin. Ternyata saya coba ke lapangan memang kerjanya beda, udah bagus, lemes, nggak bagus. Dan sampai saat itu terus betinanya coba saya pisah sendiri. Yo tak obati gitulah ya, lemesnya. Setelah dia sembuh terus tak warke jantannya lagi, dia kawin, dia mau kawin lagi, lancar kawinnya lagi, jalannya bagus lagi. Tuh, kesaksian dari Om Nandar dan itu bisa buat belajar buat teman-teman yang udah punya konslet. Moga-moga ini bermanfaat ya Om Nandar ya, buat teman-teman babet yang benar-benar pengen. Intinya tetap semangat, jangan putus asa, nggak usah neko-neko. Ya, betul ya Om Nandar. Nek menurut saya seperti itu. Terus kunci satu lagi saya sampaikan di sini. Memang yang buat kerja, yang buat ngamen, yang buat jantan, itu kan jantannya. Kalau yang konslet jantan, tapi jangan sepelekan untulnya. Betinanya. Soalnya Nandar tuh pernah gantang betinanya aja. Iya. Itu ceritanya gimana Nandar nih? Saya gini, tadi waktu itu kan burung juga dari teman juga, betinane. Itu saya juga nggak tahu kalau itu betina itu panjang. Itu betinane 1 menit lebih itu juga tahu. Ternyata saya gantang juga, dia mau. Dia mau. Sempat juara ya, juara 3 macam gantangan. Ternyata juga ada pengaruhnya kok. Ada pengaruhnya ke jantannya. Jadi ketika betinane ikut digantang, biasanya salah satu nanti ada yang trouble. Malah jadi masalah. Jadi masalah. Jadi artinya bagusnya kalau betina itu tidak kita rawat saja. Untuk biasanya kalau kondisi sehat kan kawinnya bagus. Ya, saya pernah dapat cerita itu dan sampai sekarang nuklir itu betinanya sebenarnya minor dan bagus Om Nandar. Betul. Cuman juga saya gantang. Karena takut seperti ceritanya Om Nandar. Tapi kalau ada yang lain seperti itu, gantang semua jalan aja. Ya monggo nanti yang penting dijaga kestabilan semuanya. Menurut saya salah satu yang dimaksimalkan, mana yang bagus dimaksimalkan. Kalau jantannya yang bagus ya yang dimaksimalkan jantannya saja. Supaya apa? Nanti birahinya keduanya ini nggak harus. Burung keduanya digantang, betina sama jantan. Kalau salah satu gantangan itu biasanya nggak mau jalan semua, saling kejar. Iya, karena kan panggil-panggilan, dia birahi mesti naik. Biasanya seperti itu. Dan setelah betinanya nggak saya gantang, itu kinerjanya si yang jantan aja udah bagus kok, lebih bagus lebih bagus. Karena apa? Waktu pulang langsung kawin. Iya, betul, stabil. Mungkin ini sudah pembahasan cukup sekian aja Om Nandar. Katanya Om Nandar ini mau pergi soalnya nih, mau gantang bukan menggantang, kalau sekarang mau main merpati. Om Nandar lagi hobi merpati. Kalau yang mau tanya tutorial merpati bisa langsung Om Nandar nih. Terus ini aku yakin tetap canggih lah, dia orangnya pengamat dan jeli banget sama apa yang dirawat. Murai belum. Tapi ini aku yakin bisa, karena murai batunya dia juga yang namanya tigor luar biasa. Benar-benar luar biasa dan settingannya unik. Nanti kalau kita buat vlog murai batu, yuk suatu saat kita aku kunjungi lagi nih masalah murai batu. Lain waktu. Mungkin Om Nandar coba saya minta tolong, barangkali Om Nandar ada pesan-pesan untuk pemula supaya nanti pemula bisa terarah dan istilahnya cara berpikirnya benar. Mungkin ada pesan Om Nandar untuk pemula yang khusus untuk lopet itu tadi saya garis bawahi. Mainan lopet bukan dari emosi kita lah ya. Dari emosi kita. Wah, ini manuk karepku tak dingenekke kudu ngene, bukan. Kita belajar, kita harus tahu maunya burung, bukan burung yang suruh maunya gitu. Betul. Gitu. Intinya keinginan burungnya ya. Intinya itu aja. Jangan sering memaksakan intinya. Nanti kasihan ke burungnya juga. Makasih. Ini biar kakor apapun kan kurang. Makasih banyak nih Om Nandar. Akhirnya kita dapat banyak ilmu, banyak tambahan. Moga-moga ini berkah dan berguna buat seluruh labet mania senusantara. Segitu dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi. Mungkin kita bahas yang lain, tutorial yang lain. Salam minor. Sukses.